Halo, kembali lagi bersama kita. Apakah kalian masih ingat kemarin kita sudah membahas tentang panggilan hidup. Kini kita akan membahas mengenai revolusi industri 5.0. Kalian masih ingat kan kita siapa aja? Udah deh, kalau lupa kita perkenalan lagi ya. Perkenalkan, saya Jonathan Aldo Setiawan, kelas 12 IPA 2 absen 13. Halo, saya Monica Glory Krisela, kelas 12 Ilmu Bahasa dan Budaya, nomor urut 13. Halo, nama saya Audrey Fedora Arianto dari kelas 12 IPS 4. Perkenalkan, nama saya Clara Vinka dari kelas 12 IPS 3 nomor presensi 13. Riko adalah anak dari keluarga kaya raya yang sangat tersohor di kotanya. Mustahil baginya untuk tidak mendapatkan apa yang ia minta. Hidup bermewah-mewah sudah melekat dalam dirinya dan keluarganya. Sayangnya, mereka terlalu berfoya-foya dan bersikap hedonisme. Hingga suatu waktu, dunia dilanda wabah COVID-19. Perekonomian perusahaan besar hingga usaha kecil mengalami imbas. Bahkan tak sedikit dari mereka yang terpaksa untuk menutup usahanya. Begitu pula dengan keluarga mereka. Pengurangan pegawai, distributor tidak beroperasi, membuat makin lama mereka gulung tikar. Apalagi ditambah dengan kebiasaan mereka dalam menghamburkan uang, membuat mereka jatuh miskin. Padahal Riko harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh, tapi apa daya, ponsel dan akses internet untuk daring pun tidak ada. Di teras kontrakan yang panas ia duduk melamun, membayangkan tentang number one, if I become Jeff Bezos, I wouldn't have an economic problem. The sentence above use conditional clause type 3. The type 3 conditional is used to refer to an unreal past condition and its probable past result. The type 3 conditional is used to refer to a time that is in the past and a situation that is contrary to reality. If I become Jeff Bezos, is the if clause used past perfect? I wouldn't have an economic problem. Is the main clause used future perfect? Number 2. If I get rich again, I'll buy 3 mobile phones. The sentence above use conditional clause type 1. The type 1 conditional is used to refer to the present or future where the situation is real. The type 1 conditional refers to a possible condition and its probable result. If I get rich again, is the if clause use simple present? I'll buy 3 mobile phones. Is the main clause use simple future? Melamun, akhirnya ia berinisiatif untuk meminta uang pada orang tuanya. Ia beralasan hendak pergi ke warnet untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Orang tuanya pun mengerti dan memberikannya sedikit uang untuk belajar di warnet. Sesampainya di warnet, ia bertemu dengan Sugeng dan teman-teman gengnya. Mereka tidak sekolah dan kerjaannya hanya kumpul dengan anak gamers lainnya di warnet. Merasa tertarik saat Sugeng bermain game Mobile Legends di komputer warnet, Riko pun menghampirinya dan duduk di sebelahnya. Terlintas dalam pikiran Riko untuk ikut bermain game dan mengabaikan tujuannya untuk belajar. Ia sepakat dengan Sugeng untuk patungan membayar sewa dan mereka sama-sama bermain game. Teman-teman Sugeng pun bahkan ada yang menyewa komputer untuk mengakses pornografi. Mirisnya, Riko pun tertarik dan ikut mengaksesnya. Dari tindakan di atas menunjukkan bahwa yang pertama, peningkaran nilai kejujuran pada saat Riko berbohong pada orang tuanya. Yang kedua, pelanggaran nilai kebenaran tampak pada saat Riko memiliki mentalitas dan perilaku yang hanya menyenangkan dirinya sendiri. Sayangnya, hal ini diwujudkan dalam bentuk bermain game dan mengakses pornografi. Yang ketiga, nilai keadilan tampak pada saat Riko dan Sugeng berpatungan untuk membayar sewa.
Walau demikian, nilai keadilan sebagai keutamaan tampak dalam tindakan mereka. Dan yang terakhir, nilai pluralitas bangsa Indonesia tidak hanya disimbolkan dengan keberagaman suku, namun juga golongan. Riko yang berasal dari golongan atas bergaul dengan mereka golongan menengah ke bawah, namun sangat disayangkan mereka bergaul dalam konteks negatif. Ke orang tua Riko, awalnya mereka sama sekali tidak curiga. Mereka berpikir bahwa tiap hari anaknya meminta uang untuk pelajaran daring di warnet. Mengingat keadaan di mana sekolah sekarang ini diliburkan, dan kemajuan teknologi pun juga semakin canggih, bukan hanya dalam pendidikan, perubahan zaman ini juga mempengaruhi dalam beberapa aspek. Dahulu kita mengalami era pada titik 4.0, sedangkan sekarang ini kita memasuki era 5.0. Tentunya ada beberapa perbedaan dari antara kedua era ini, yaitu Industri 4.0 menekankan pada bagaimana pekerjaan dilakukan secara otomatis, sedangkan pada 5.0 menekankan pada bagaimana mengoptimalkan tanggung jawab jam kerja untuk menyelesaikan pekerjaan. Dan juga pada industri 4.0 menyoroti efektivitas penggunaan mesin otomatis, sedangkan pada 5.0 menyoroti efektivitas pengoptimalan pengetahuan orang atau masyarakat dengan bantuan mesin cerdas. Dan juga pada industri 4.0 adalah tentang komunikasi yang terkomputerasi dengan segala cara. Sedangkan 5.0 dimaksudkan untuk memudahkan dan mempercepat pekerjaan dengan bantuan mesin cerdas dengan kepentingan orangnya. Berdasarkan data dari www.web.id mengenai statistik pengguna digital dan internet Indonesia 2019. Bisa kita lihat dari data tersebut, mobile phone menyentuh angka 91%, smartphone menyentuh 60%, laptop or desktop komputer 22%, tablet device 8%, televisi 95%, device for streaming internet content to TV 2%, e-reader device 1%, dan wearable tech device 1%. Karena di sini saya mau menghitung nilai tertinggi, rata-rata, dan nilai tengahnya, maka saya mengubah data tersebut menjadi bentuk biasa terlebih dahulu. Maka 91% menjadi 0,91, 60% menjadi 0,60, 22% menjadi 0,22, 8% menjadi 0,08, 95% menjadi 0,95, 2% menjadi 0,02%, 1% menjadi 0,01, dan 1% lagi menjadi 0,01. Bisa kita lihat nilai tinggi tersebut sudah jelas ya, bahwa didapatkan oleh televisi, karena televisi memiliki nilai 0,95. Dan untuk rata-ratanya, cara menghitungnya kita menjumlahkan semua data tersebut dulu, yaitu 0,91 ditambah 0,60 ditambah 0,22 ditambah 0,08 ditambah 0,95 ditambah 0,02 ditambah lagi 0,01 dan yang terakhir ditambah 0,01. Jumlahnya 2,8. Karena di data tersebut ada 8 data, maka 2,8 tadi kita bagi 8 dan mendapatkan hasil sebanyak 0,35. Maka rata-rata yang menjadi dapat dari data tersebut adalah 0,35. Untuk nilai tengahnya, kita perlu mengurutkan dari kecil ke besar terlebih dahulu. Maka bisa kita urutkan menjadi 0,01, 0,01, 0,02, yang keempat 0,08 ya, lanjutannya 0,22, 0,60, 0,91, dan yang terakhir 0,95. Nah, karena kita perlu mencari nilai tengahnya, maka kita tinggal lihat tengahnya. Karena disebut ada 8 data, maka yang di tengah yaitu adalah nilai ke-4 dan ke-5. Karena nilai 4 dan ke-5 adalah 0,08 dan 0,22, maka dijumlahkan saja mendapatkan hasil sebanyak 1,02. Nah, karena sudah dapat hasilnya, kita bagi 2 dan mendapatkan hasil sebanyak 0,5. Maka bisa kita simpulkan bahwa rata atau nilai tengah dari data tersebut adalah 0,5.
Berdasarkan data di atas, untuk Riko yang sekarang duduk di bangku kelas 11 SMA, sangat wajar apabila dia membutuhkan teknologi untuk pembelajaran. Berdasarkan data di atas, untuk Riko yang sekarang duduk di bangku kelas 11 SMA, sangat wajar apabila dia membutuhkan teknologi untuk pembelajaran. Orang tua Riko juga berharap kelak anaknya bisa sukses dan membanggakan negara. Mereka cukup paham bahwa perkembangan teknologi sangat berdampak pada kemajuan pendidikan di Indonesia. Seperti dimuat dalam pengaruh positif teknologi terhadap dunia pendidikan. Yang pertama, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Yang keempat, adanya sistem pengolahan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Yang kelima, pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat. Yang keenam, pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik. Yang ketujuh, dapat menjelaskan sesuatu yang sulit atau kompleks. Yang kedelapan, mempercepat proses yang lama. Yang kesembilan, menghadirkan peristiwa yang jarang terjadi. Yang kesepuluh, menunjukkan peristiwa yang berbahaya atau di luar jangkauan. Walau di sisi lain terbesit perasaan cemas dan ragu ketika Riko mengakses internet sendirian. Apakah yang ia akses adalah situs-situs yang baik dan berguna atau tidak? Hal ini dilandasi dengan beberapa dampak negatif perkembangan iptek sebagai berikut. Pengaruh negatif teknologi terhadap dunia pendidikan. Yang pertama, siswa menjadi malas belajar. Yang kedua, terjadinya pelanggaran asusila. Yang ketiga, munculnya media massa khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pengetahuan yang disalahgunakan oleh pelajar. Yang keempat, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran sehingga membuat siswa menjadi malas. Yang kelima, kerahasiaan alat tes untuk pendidikan semakin terancam. Yang keenam, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Yang ketujuh, adanya penyalahgunaan sistem pengelola data yang menggunakan teknologi. Karena pertanyaan itu terus berkecamuk dalam hati kedua orang tua Riko, mereka memutuskan untuk memantau Riko ketika di warnet. Riko yang melakukan kegiatannya di warnet seperti biasa dibuat kaget dengan kemarahan kedua orang tuanya. Mereka tidak habis pikir tentang apa yang dilakukan oleh Riko. Riko merasa tidak mau disalahkan dalam hal ini. Menurutnya, itu semua karena kesalahan orang tuanya yang jatuh miskin. Mereka beranggapan bahwa revolusi industri adalah hal yang sepele, sehingga akhirnya Riko memutuskan untuk memberitahu sejarah perkembangan evolusi industri masa kini. Revolusi industri diawali pada abad ke-18, ketika masyarakat pertanian menjadi lebih maju dan urban. Revolusi industri diawali dengan revolusi industri 1.0 terjadi, manusia memproduksi barang atau jasa hanya mengandalkan tenaga otot, tenaga air, ataupun tenaga angin. Hal ini memiliki kendala yang cukup besar, karena seperti yang kita ketahui bahwa tenaga-tenaga tersebut cukup terbatas, misalkan tenaga otot. Untuk mengangkat barang berat, bahkan dengan menggunakan katrol, dibutuhkan istirahat berskala. Hal tersebut merupakan bentuk non-efisiensi waktu dan tenaga. Dan kemudian, revolusi industri 2.0 tidak seterkenal revolusi industri 1.0. Revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20. Sebelum adanya revolusi industri 2.0, proses produksi memang sudah cukup berkembang. Tenaga otot tidak lagi banyak diperlukan. Pabrik, pada umumnya, telah menggunakan tenaga mesin uap ataupun listrik. Namun, kendala lain ditemukan dalam proses produksi, yaitu proses transportasi. Untuk memudahkan proses produksi ini, di dalam pabrik yang umumnya cukup luas, alat transportasi untuk pengangkutan barang berat seperti mobil sangat diperlukan. Sebelum revolusi 2.0, proses perakitan mobil harus dilakukan di satu tempat,
yang sama demi menghindari proses transportasi yang tepat spare part atau satu ke tempat spare part yang lainnya. Dan kemudian berkembangnya revolusi industri 3.0. Bila pada revolusi pertama pemicunya adalah ditemukannya mesin uap, revolusi kedua dipicu dengan ditemukannya ban berjalan dan listrik. Lalu apa yang dilakukan pada revolusi industri 3.0? Pada revolusi industri 3.0 yang digantikan adalah manusianya. Revolusi industri 3.0 adalah penemuan mesin yang bergerak yang berpikir secara otomatis. Komputer dan robot di saat-saat ini dunia bergerak memasuki era digitalis. Sebagai aktivitas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan manusia, seperti menghitung atau menyimpan hal penting seperti dokumen, mulai dapat dilakukan oleh komputer. Revolusi yang terjadi juga bergerak tidak hanya mengenai revolusi di bidang industri, namun juga di bidang informasi. Dan kemudian berkembang pada revolusi 4.0. Revolusi industri 4.0 menerapkan konsep otomatis yang dilakukan oleh mesin tanpa memerlukan tenaga manusia dalam pengaplikasiannya, di mana hal tersebut merupakan hal vital yang dibutuhkan oleh para pelaku industri demi efisiensi waktu, tenaga kerja, dan biaya. Penerapan revolusi industri 4.0 di pabrik-pabrik saat ini juga dikenal sebagai istilah smart factory. Tidak hanya itu, saat ini pengambilan ataupun pertukaran data juga dapat dilakukan on time saatnya dibutuhkan melalui jaringan internet, sehingga proses produksi dan pembukuan yang berjalan di pabrik dapat termotorisasi oleh pihak yang berkepentingan kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet. Karena penjelasan itu sedikit sulit diterima, kedua orang tua Riko hanya mengiyakan penjelasan Riko sambil terus mengawasinya. Kedua orang tua Riko memutuskan untuk pergi ke rumah temannya menanyakan mengenai perihal perkembangan revolusi industri. Budi selaku teman dari kedua orang tua Riko pun membantunya dan mengambil kesimpulan bahwa Internet has a positive impacts on education, especially for students when used wisely. But there are some negative effects that start from social networks, with the nature of children who easily trust anyone. In addition, students also have the potential to access pornography and online games. It affects the child's mind, is addictive, and consumes a lot of time and energy. It makes the student achievement was decreased. To fight the negative impacts of the internet, parents must always assist their children in accessing internet by making sure child accessing the right sites and not leaving them alone with internet. If internet facilities are available at home, put them in a living room. But if you have to use the cafe facilities, choose a healthy internet cafe. Then provide a good understanding of the positive and negative impacts of the internet. All parties such as parents, teachers, and the government contribute to internet surveillance. The government can block inappropriate websites, and parents give supervision and attention to their children so they don't fall into the negative impacts. Karena melihat penjelasan tersebut, orang tua Riko menjadi mengetahui mana yang baik dan tidak untuk Riko dalam menggunakan internet. Sehingga untuk kedepannya, Riko bisa lebih bijak dalam menggunakan internet dan keluarganya mampu mendukungnya dalam menggunakan internet. Berikut penjelasan kami mengenai revolusi industri 5.0. Semoga bermanfaat. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih.